Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa bakalan mengulas ya beberapa jenis tanaman hias yang ini saya taruh berada di samping rumah. Dan bisa dilihat ya di bagian sini ada beberapa jenis tanaman hias aglonema ya. Ada beberapa jenis tanaman hias aglonema, dan kemudian di bagian sisi sampingnya di situ juga ada beberapa jenis tanaman hias keladi, dan di bagian sisi sampingnya juga ada beberapa jenis tanaman hias Divenbasia, Philodendron, dan ada aglonema klasik juga ya. Kemudian ada Anthurium. Dan di bagian sisi sini ya, di bagian sisi sini saya taruh tanaman yang ukurannya itu lebih rimbun. Karena apabila tanaman yang ukurannya ini lebih rimbun saya taruh pada bagian sisi sana ya, maka di bagian sini ketika ditaruh tanaman yang tidak begitu tinggi ataupun rimbun itu tidak akan terlihat ya. Makanya saya taruh beberapa tanaman yang memang memiliki ukuran yang sudah rimbun, saya taruh pada bagian sisi paling sudut. Dan di sini saya menatanya vertikal ya, mendatar seperti ini, lurus ya. Dan di sini ada Anthurium flamingo, kemudian ada Anthurium pedatum auritum juga, kemudian ada tanaman hias Anthurium kuping gajah yang batang kotak ya, yang batang kotak. Kemudian ada Divenbasia white flame, dan kemudian di sini juga ada tanaman hias janda bolong ya, yang Andansoni dengan yang acuminata. Dan di sini kemarin karena ini sudah melebihi bagian turus ya, sudah melebihi bagian turus, dan kemudian saya pangkas. Ini sudah mulai pada tumbuh ya, sudah mulai pada tumbuh. Dan ketika memangkas tanaman ya, tanaman hias janda bolong ataupun tanaman-tanaman hias lainnya yang merambat, itu alangkah baiknya ketika melakukan pemotongan itu berkala. Karena apabila langsung saja dipotong itu biasanya ketika memunculkan daun dan seterusnya ya, daun seterusnya itu bagian bawahnya itu akan menguning. Jadi alangkah baiknya ketika memotong itu berkala agar terlihat tanaman hias itu akan tetap cantik dan hijau ya. Dan kemudian pada sisi sampingnya di sini saya mempunyai beberapa jenis tanaman hias keladi. Ada pink love, ada gingerland juga. Kemudian ada tisu. Kemudian di sini ada Alocasia amazonica ya. Kemudian ada barret. Ada Lansburton juga. Kemudian ada keladi wayang. Dan kemudian ada Colocasia Grand Magic. Kemudian ini ada hybrid 2. Dan saya bakalan membedakan ya bagaimana cara memperbanyak ataupun cara membedakan tanaman hias antara keladi, kemudian ada Alocasia juga, dan kemudian dengan Colocasia. Untuk memperbanyak tanaman hias keladi pastinya para pemirsa udah pada pinter ya, itu pastinya bisa dengan cara mencacah bagian umbinya. Karena memang untuk memperbanyak tanaman hias keladi itu bisa dengan cara umbi. Dan berbeda lagi dengan tanaman hias Colocasia. Ketika untuk memperbanyak tanaman hias jenisnya Colocasia itu biasanya akan memunculkan pada bagian ruas-ruas ataupun mata tunas seperti akar ini ya, seperti ini. Namun tanaman hias Colocasia ini tidak mempunyai umbi ataupun bonggolan. Dan berbeda lagi dengan cara memperbanyak tanaman hias Alocasia. Untuk memperbanyak tanaman hias Alocasia itu bisa dengan mencacah pada bagian bonggolan ataupun umbinya. Juga tanaman hias Alocasia ini memiliki ini ya, yang sama seperti Colocasia, seperti akar, namun pada bagian mata tunasnya ini akan memunculkan tunas baru. Nah, ini cara membedakan antara tanaman hias
keladi, alokasia, dan juga kolokasia. Dan kemudian di bagian sisi sampingnya sini saya taruh beberapa jenis tanaman hias aglonema ya. Dan di sini saya menempatkan tanaman-tanaman hias tersebut seperti di sini ada tanaman hias aglonema, karena tanaman hias aglonema tentu saja sangat membutuhkan penyinaran ya, penyinaran yang cukup pada tanaman hias aglonema untuk mendapatkan warna terbaiknya. Karena biasanya ketika tanaman hias aglonema ataupun tanaman hias keladi dan juga hampir tanaman hias lainnya ya, ketika sama sekali tidak terkena cahaya matahari, maka bagian warna itu agak terlihat pucat, dan biasanya pertumbuhan pada tanaman tersebut itu biasanya hanya memanjang ya pada bagian batang, namun tidak begitu kokoh. Sama halnya di sini saya juga menaruh tanaman hias keladi pada bagian sisi sini ya, tidak di bagian teras dalam, karena memang untuk mendapatkan warna terbaik dari tanaman hias keladi tersebut. Dan demikian review dari Kembang Desa ya tentang beberapa jenis tanaman hias yang saya taruh pada bagian samping rumah ya. Dan saya menaruhnya tidak tanpa alasan, karena untuk menaruh tanaman hias juga memerlukan baiknya tanaman hias itu mau dikemanakan. Apakah tanaman hias itu harus memiliki warna yang bagus ataupun sama sekali tidak terkena cahaya matahari. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.